Sembari kita menunggu yang lainnya memasuki aula, kita izin kepada Ustadz untuk kita mulai saja, Ustadz ya. Taib. Karena ini untuk menghemat waktu ya, supaya nanti insya Allah di akhir acara kita bisa mengadakan soal jawab ya. Jadi soalnya masih dari kita, nanti jawabnya dari antum ya. Jadi belum kesempatannya antum yang bertanya ke kita ya, insya Allah ada sesinya sendiri-sendiri nanti. Taib. Kita mulai saja sembari menunggu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulinal amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita, ustadz kita, Al-Ustadz Fadlan Fahamsyah LCMHI. Kemudian yang kami hormati para peserta daurah keluarga muslim Indonesia tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di mana pada sesi yang kedua ini kita masih bisa melanjutkan materi kita, dan insya Allah materi kita kali ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fadlan dengan tema yaitu sehari di kediaman Rasulullah ya. Ini bukunya sudah dibagikan kepada para peserta, nanti bisa dibuka, yaitu sehari di kediaman Rasulullah SAW. Dan insya Allah pada akhir dari penyampaian materi nanti, sebagaimana yang telah kita lakukan di awal, bahwasanya akan ada pertanyaan dari Ustadz yang akan dilemparkan kepada para jamaah, dan bagi para jamaah yang bisa menjawab pertanyaan, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik ikhwan maupun akhwat, insya Allah akan mendapatkan door prize, yang mana door prize ini dipersembahkan diantaranya oleh sarung mangga, kemudian LGR Sportwear, lalu Diva Shop ya, dan yang lainnya yang insya Allah akan diberikan oleh panitia kepada siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Tidak perlu kita berpanjang lebar ya, kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari guru kita, Ustadz kita Al-Ustadz Fadlan Fahamsyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Fal yatafaddal mashkura ma'jura. Terima kasih Ustadz Kema, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dipertemukan di tempat yang baik ini untuk tujuan yang baik pula, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Sebagaimana yang disinggung oleh Ustadz Kema tadi, bahwa kita akan belajar tentang bagaimana Rasulullah dalam rumah tangganya, sehari di kediaman Rasulullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Enggak usah dibuka, enggak apa-apa, kitab kecilnya. Silakan diperhatikan, yang memang butuh dicatat. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang bagus, yang baik. Jadi Rasulullah itu adalah figur yang harus kita contoh. Di dalam diri Rasulullah ada keteladanan dalam memimpin rumah tangga. Rasulullah adalah teladan sebagai suami. Rasulullah adalah teladan sebagai ayah. Rasulullah teladan sebagai seorang guru. Rasulullah teladan sebagai panglima perang. Rasulullah teladan sebagai kepala negara. Rasulullah teladan sebagai anak. Rasulullah teladan sebagai orang tua. Maka wajib bagi kita untuk meneladani Rasulullah. Dan salah satu bentuk meneladani Nabi adalah mari kita jadikan rumah tangga kita seperti atau mencontoh rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan tentang bagaimana Rasulullah menjaga rumah tangganya, saya sampaikan sebuah hadis yang sangat penting diriwayatkan Imam Muslim supaya kita tahu musuh rumah tangga kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Jadi iblis itu punya singgasana. Dan iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian iblis mengutus bala tentaranya. Jadi di atas singgasananya iblis mengutus prajurit tentara disebar di muka bumi. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Di antara prajurit-prajurit iblis, yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling besar godaannya untuk manusia. Semakin pintar menggoda, semakin dekat dengan iblis. Yaji'u ahaduhum, satu di antara tentara itu datang dan berkata, fayaqulu, fa'altu kada wa kada. Wahai iblis, baginda, fa'altu kada wa kada. Aku telah berhasil melakukan ini dan itu. Aku berbuat ini dan itu. Aku sesatkan anak Adam, aku jadikan dia bermaksiat, aku jadikan dia berdosa. Sudah aku kerjakan. Tapi apa kata iblis? Kata iblis, ma sona'ta syai'a. Kamu belum melakukan apa-apa. Saya mau tanya, tolong dijawab. Sebenarnya sudah melakukan apa belum? Sudah melakukan. Tapi kata iblis, ma sona'ta syai'a. Belum. Kamu belum melakukan apa-apa. Tsumma yaji'u ahaduhum, sampai datanglah seorang prajurit dan berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atihi. Wahai baginda, yaitu iblis, tidaklah aku tinggalkan anak Adam sampai aku bikin dia bercerai dengan istrinya. Aku jadikan istri cerai dengan suaminya. Maka iblis langsung menyuruh prajurit tadi mendekat. Didekatkan kepada dirinya, dan iblis berkata, ni'ma anta, engkaulah sebaik-baik prajuritku. Engkaulah sebaik-baik tentaraku. Hadis riwayat Imam Muslim. Di antara pelajaran terbesar dari hadis ini adalah
bahwa rumah tangga kita itu dijadikan target operasi iblis dan bala tentaranya. Betul apa tidak? Sampai-sampai iblis mengukur keberhasilan tentaranya kalau tentaranya sudah bisa apa? Mengobrak-ngabrik rumah tangganya kaum muslimin. Berarti dari sini kita tahu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ikhwani wa akhwati, kita tahu bahwa rumah tangga kita itu sedang dipantau oleh iblis. Dari situ maka kita harus tahu bagaimana cara kita menjaga rumah tangga kita, menjaga keluarga kita dari serangan dan pantauan iblis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita jaga rumah tangga kita seperti Rasulullah menjaga rumah tangga kita. Apa yang dilakukan Rasul? Yang pertama, silakan dicatat. Ya. Sesudah kita tahu bahwa ada musuh yang mengintai, namanya setan dan iblis, maka kita harus membentengi rumah kita, menjaga rumah kita seperti Rasulullah menjaga dan membentengi rumah tangganya. Lalu bagaimana caranya Rasulullah menjaga dan membentengi keluarganya? Apakah datang ke dukun, Mbah, saya minta jimat, Mbah, supaya rumah saya ini enggak ada yang macam-macam. Loh, kata loh Pak, banyak loh orang yang awam enggak pernah ngaji, punya rumah baru, dia datang ke dukun. Minta apa? Minta tolak bala, minta tolak supaya enggak ada jin masuk dan seterusnya. Maka kita enggak usah ke dukun. Kita sudah diajari Nabi cara membentengi rumah tangga dari setan dan bala tentaranya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, silakan dicatat. Yang pertama adalah kita wajib menghadirkan Islam dalam rumah tangga kita. Kita wajib menghadirkan Islam di dalam rumah tangga kita. Sampun ditulis? Nah, perhatikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah ngajarkan kita tata cara, perilaku, etika dalam rumah yang kalau kita pelajari dengan serius selalu dikaitkan Rasul dengan penjagaan dari setan. Saya ulangi ya, Rasulullah mengajari kita adab-adab, etika-etika dalam rumah. Kalau kita perhatikan betul-betul selalu dikaitkan Nabi dengan penjagaan dari setan. Saya mulai dari adab apa? Adab masuk rumah lah. Adab masuk rumah. Bagaimana Rasulullah mengkaitkan masuk rumah dengan setan? Perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala asyaitanu la mabita lakum wala asya'a." Jika seorang laki-laki masuk rumah membaca bismillah atau assalamualaikum, begitu juga ketika makan baca bismillah, maka setan berkata kepada anak buahnya, la mabita lakum wala asya'ah. Kalian tidak bisa menginap di rumah ini dan kalian tidak bisa makan di rumah ini. Ini poin yang pertama, adab masuk rumah. Dikaitkan Nabi dengan setan. Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakarallaha inda dukhulihi wa ta'amihi. Jikalau ada orang masuk rumah ngucap bismillah assalamualaikum, setan berkata la mabita lakum, kalian enggak bisa nginep di rumah ini. Kalau makan baca bismillah, setan berkata kepada anak buahnya la asya'a, kalian enggak bisa makan di rumah ini. Wa idza dakhala wa lam yadhkurillah, sebaliknya kalau masuk rumah enggak baca bismillah, tidak ngucap assalamualaikum, qala syaitan, setan berkata adraktumul mabita, kalian bisa menginap di rumah ini. Kalau makan enggak baca bismillah, setan berkata adraktumul mabita wal asya'ah, kalian bisa menginap gratis di rumah ini, bisa makan gratis di rumah. Riwayat Imam Muslim. Saya mau bertanya, tolong dijawab. Berarti adab masuk rumah dikaitkan Nabi dengan setan apa enggak? Dikaitkan.
pegang ucapan saya. Seluruh gerak-gerik kita, adab-adab Islam dalam rumah selalu dikaitkan Nabi dengan penjagaan setan. Saya kasih contoh yang lain. Itu tadi masuk apa? Masuk rumah. Sekarang masuk kamar mandi. Mesti ada kata-kata setan di situ. Rasulullah mengatakan kalau Anda masuk kamar mandi, Anda harus baca doa. Doanya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton. Bukan itu. Wah, hafal kabeh kali itu ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Saya mau tanya, dikaitkan dengan setan apa Anda? Dikaitkan dengan setan. Mau contoh apa? Sampai sebutkan aja. Apa? Jima. Jima sekarang. Apakah di situ dikaitkan dengan setan? Iya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa berhubungan badan dan membaca doa. Gimana doanya? Sing jomblo? Oh, pasti hafal Ustaz. Ini kalau nggak hafal jangan dinikahkan itu. Ya, kalau saya jadi KUA nggak saya nikahkan kalau nggak hafal itu. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Bukan. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang akan Engkau rezekikan kepada kami. Saya mau tanya, tolong dijawab, dikaitkan dengan setan apa enggak? Apalagi? Makan. Tadi sudah disebutkan makan di awal. Tapi ada lagi enggak apa-apa. Kata Rasulullah, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitona ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti makan dikaitkan dengan setan. Masuk rumah dikaitkan dengan setan. Masuk kamar mandi dikaitkan dengan setan. Mau hubungan badan dikaitkan sama setan. Apalagi? Tidur. Ya betul ya, tidur. Apa kata Rasulullah? Barang siapa man awa ila firashihi, barang siapa yang hendak tidur, yatihi malak wa syaiton. Orang itu kalau mau tidur didatangi setan dan didatangi malaikat. Setan berkata, tutuplah malammu dengan kemaksiatan. Kalau malaikat mengatakan, tutuplah apa? Harimu, yaitu sebelum tidur, dengan kebaikan. Dan Rasul juga mengatakan, man awa ila firashihi, barang siapa yang hendak tidur, terus dia membaca ayat kursi, kata Nabi apa? Setan tidak mendekatimu sampai subuh hari. Jadi kesimpulannya yang pertama, kalau ingin rumah tanggamu dijaga Allah dari setan, hadirkan adab-adab Islam di dalam apa? Rumah. Karena tadi saya sampaikan mungkin ada yang lain, apa? Menutup pintu. Kata Rasulullah kalau sudah maghrib, masih ingat hadisnya itu? Kalau sudah maghrib, tahanlah anak-anak kalian jangan boleh apa? Keluar. Karena setan sedang berkeliaran di luar. Kalau sudah agak malam boleh dilepas. Dan kalau menutup pintu disuruh apa? Disuruh baca apa? Bismillah. Karena setan nggak bisa membuka pintu yang ditutup dengan pakai nama Allah. Apalagi keluar rumah. Nah, siapa yang ngapal doa keluar rumah? Dikasih hadiah. Nah, kasih hadiah. Ya, silakan. Angkat tangannya. Angkat tangan. Kita buktikan apakah di situ dikaitkan dengan setan apa enggak? Iya. Silakan. Silakan Pak. Siapa tadi? Monggo. Silakan Pak. Mic-nya dikasih sama panitia. Tolong panitia. Ya. Bagus. Bagus. Ini. Bismillah, nama saya Endro. Berhubungan dengan keluar rumah, kita dianjurkan untuk berdoa Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Betul. Dapat hadiah Ustaz. Dapat hadiah. Fadol hadiahnya. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Saking putih Pak? Dari Surabaya Rungkut. Oh, Masya Allah, saking rungkut. Nggih. Jadi kata beliau, Rasulullah ngajari. Nanti kita buktikan apakah Rasul mengkaitkan dengan setan apa enggak. Kata Rasulullah, barang siapa keluar rumah, hendaklah dia baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sama harus hafal doa itu. Bismillahi
tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, barang siapa keluar rumah baca doa ini, maka dikatakan kepada orang yang berdoa tadi, hudita, kamu dapat petunjuk. Jadi gak gampang kesasar, Pak. Sampeyan mlebu tol kok kesasar, wah modelnya gak maca doa iki. Karena kalau orang keluar rumah baca doa ini, kata Nabi, hudita, dapat pituduh, dapat apa? Petunjuk, gak gampang kesasar di tengah jalan. Setelah itu hudita wa kufita, kamu dicukupi. Gak gampang kehabisan bekal, gak gampang apa bekalnya hilang. Terus yang nomor 3, wa wukita, kamu dilindungi. Berarti tidak gampang kena begal, tidak gampang kena hipnotis. Setelah itu kata Nabi yang nomor 4, wa tanaha anhu syaiton. Nah, dan syaitan akan menyingkir dari diri. Saya mau tanya, tolong dijawab. Dikaitkan Nabi dengan syaitan apa tidak? Dikaitkan. Jadi kesimpulannya, kalau ingin rumah tangga kita ini steril dari gangguan setan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerapkan Islam. Adab-adab di dalam rumah harus kita kerjakan. Karena tadi sudah saya katakan, seluruh adab di dalam rumah ujung-ujungnya digunakan Nabi untuk apa tadi? Membentengi rumah tangga kita dari setan. Itu adalah tips yang pertama. Kalau rumah tangganya ingin bebas dari setan. Sekarang tips yang nomor 2. Bagaimana supaya rumah kita ini terjaga, terbentengi. Sebagaimana Rasul juga membentengi rumah tangganya. Yang nomor 2 adalah al-iktsar min qiraatil Qur'an. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, silakan dicatat nanti ada pertanyaan nanti ya di akhir-akhir. Kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Saya mau tanya. Di sini ada larangan Nabi. Ojo sampai omahmu koyok kuburan. Supaya rumahmu tidak seperti kuburan, kata Nabi, bacalah Al-Quran. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, ini benteng yang kedua. Harus banyak membaca Al-Quran. Nah, ada kata-kata begini, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Supaya tidak seperti kuburan, bacakanlah Al-Quran. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, dibacakan Al-Quran. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kuburan bukan tempat apa? Baca Ayo, Quran. Tolong dijawab. Bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Karena Nabi menyuruh kita untuk menyelisih kuburan. Jangan kamu samakan rumahmu seperti kuburan. Supaya rumahmu nggak sama kuburan, bacakanlah Al-Quran di rumahmu. Berarti ini dalil bahwa Al-Quran bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Lah, konsekuensi rumah kalau dibacakan Al-Quran, kata Nabi, fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, yang nomor 2, perbanyak alam baca Al-Quran. Dalam hadis dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran likulli harfin hasanah. Setiap satu huruf dihitung sodakoh, dihitung satu kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, bukan. Tapi kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Terus kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10.
Berarti kalau kita baca alif lam mim, berapa kebaikan? 30. Itu baru alif lam mim tau. Nah bagaimana kalau sampean baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa? Tak hitung no ya. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Terus alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Berapa Ustaz? Berapa? Awakmu nek girik gak so cepet. 19. Berarti orang membaca Bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan. Bagaimana dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai selesai berapa? Hitungan dewe. Ya. Banyak Pak. Makanya harus cinta Al-Quran. Harus senang dengan Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran pada hari kiamat akan memberi syafaat bagi pembacanya. Memberi syafaat Pak. Bahkan dalam hadis dikatakan asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Quran di malam hari dan puasa di siang hari itu akan memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulu siyamu, puasa akan berkata di hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu yang gak mungkin Allah jadikan mungkin. Allah jelmakan puasa bisa ngomong. Yaqulu siyamu, puasa akan berkata Rabbi manatuhu at-ta'ama wasyarab wasyahawat bin nahari. Ya Allah, dulu waktu di dunia aku menjadikan hamba ini gak makan, gak minum, tidak menumpahkan syahwatnya di siang hari karena aku ya Allah. Maka sekarang di akhirat izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'anu, dan Al-Quran pun berkata pada hari kiamat Rabbi manatuhu an-nauma bil-lail. Ya Allah, dulu aku yang menjadikan hamba ini tidak tidur malam. Jam 3, jam 2 dia bangun, sholat, membaca aku ya Allah. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Makanya alhamdulillah ini yang nomor 2, harus senang baca Quran. Itu kalau ingin rumah tangga kita steril dari apa tadi? Gangguan setan. Terus yang nomor berapa sekarang? 3. Penjagaan yang nomor 3 adalah tidak memelihara anjing dan tidak memasang rupakah di dalam rumah. Rupakah itu bisa lukisan, bisa pahatan, bisa patung, bisa foto yang ada rupakanya, ada gambar wajah. Nah, hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Para malaikat tidak mau masuk rumah kalau di dalam rumah itu ada anjingnya. Wala suratun, dan ada rupakanya. Suro itu dalam bahasa Arab, foto itu masuk suro kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kriteria yang harus dikirim, harus memberikan foto pribadi. Foto dalam bahasa Arab ya apa namanya? Picture. Ya suro itu sebenarnya masuk. Ya, saya ulangi, malaikat tidak mau masuk rumah kalau rumahnya ada anjingnya dan ada gambar bernyawa atau lukisan atau pahatan atau patung. Ini harus kita, dan alhamdulillah dulu itu kita nggak ngerti kayak gini-gini, nggak ngerti. Kita ngerti ketika ngaji dakwah salaf baru ngerti kayak gini-gini. Gini apa boten? Ya dulu nggak ngerti. Dulu itu Pak, yang korban itu jarang. Dulu orang itu nggak ngerti puasa Senin Kemis masih banyak ya yang tahu. Puasa Ayyamul Bid, puasa apa Muharram, banyak nggak tahu. Jujur nih gitu. Tapi setelah ngaji, masya Allah, dakwah ini menggerakkan untuk beramal. Sekarang ini masya Allah, dzikir pagi dan petang orang banyak tahu kalau ini nggak boleh. Dulu nggak ngerti, kita ngaji ya, kayak rutinitas nggak jelas gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah kita dididik oleh ustadz-ustadz yang mengajak panjenengan untuk memahami ilmu agama dengan komprehensif.
Jadi ngerti dulu itu orang, bahkan orang kaya jarang yang korban zaman dulu itu. Betul apa tidak? Tapi sekarang alhamdulillah, kata orang yang nggak punya itu nabung, pengen korban dengan dakwah ini. Alhamdulillah dakwah ini menggerakkan amal untuk orang-orang awam. Alhamdulillah termasuk ini. Sekarang ngerti nggak boleh pasang ini, nggak boleh pasang foto, nggak boleh pasang patung. Ya ada yang ngerti dakwah langsung patungnya di rumah dibuang. Inilah karena ilmu itu harus menumbuhkan amal. Ya jadi nggak boleh memelihara anjing itu. Dan bahkan ada hadisnya. Barang siapa memelihara anjing, maka satu harinya pahalanya dikurangi berapa? 1 kirot atau 2 kirot. Padahal 1 kirot banyaknya atau beratnya seperti gunung Uhud. Lah kalau amalannya pas-pasan, dikurangi 1 gunung, itu gunung Uhud loh, bukan kerikilnya, gunungnya itu. Timbangan mana yang mampu menimbang gunung Uhud? Jebol semuanya. Nah ini kita kira amalannya pas-pasan, memelihara anjing setiap hari dikurangi 1 kirot. Ya min Pak. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi alhamdulillah itu yang nomor 3. Makanya orang itu kalau rumahnya penuh patung-patung pasti akeh jin Pak. Harus seneng. Hanya kalau kita ngeruqyah orang terus rumahnya masih penuh dengan patung-patung sulit untuk keluar karena mereka senang dengan rumah itu. Logikanya kalau malaikat gak mau masuk, yang masuk adalah musuhnya malaikat. Musuhnya malaikat siapa? Para setan. Tadi malam saya sampaikan, Rasul itu pernah nunggu Jibril gak datang-datang. Malaikat Jibril kan termasuk malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat. Saya mau tanya, wahyu itu rahmat enggak? Rahmat. Ustaz kalau gitu kasih itu aja Ustaz, kasih foto yang banyak, anjing yang banyak biar bapak saya yang sakit gak mati-mati Ustaz. Malaikat gak mau masuk. Bukan begitu. Itu malaikat rahmat. Kalau malaikat maut tetap datang, gak peduli dijaga 1000 anjing tetap datang. Ya. Jadi jangan salah paham. Ya. Pernah seperti yang saya sampaikan tadi malam, lama gak turun-turun. Terus mikir, gimana ta'akhara Rasulullah? Kenapa utusan Allah itu gak datang-datang? Gak seperti biasanya. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa sengaja dibuka di ranjangnya Nabi ini ada jarul kalb, ada anaknya anjing. Maka Rasulullah langsung berkata, akhriju, keluarkan anak anjing ini, keluarkan. Akhirnya setelah anak anjing itu keluar, turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ditanya sama Nabi, kenapa engkau terlambat wahai utusan Allah? Kata malaikat Jibril, nahnu ma'asyiral malaika la nadkhul baitan fi kalbun wala surah. Kami para malaikat tidak mau masuk rumah kalau dalam rumah itu ada anjingnya. Nah, makanya harus steril rumah kita dari anjing dan rupaka atau lukisan atau pahatan atau patung atau ukiran. Nah, itu. Makanya kalau diartikan lukisan nanti ada yang tanya, kalau patung gimana Ustaz? Kalau diartikan patung nanti ada yang tanya, kalau pahatan gimana? Makanya lebih umum rupaka, umum. Paham ya? Suro itu apa? Suro itu ini loh. Apa namanya? Muka. Bisa lukisan, bisa pahatan, bisa ukiran, bisa patung, bisa itu. Nah, jadi luas suro itu, tidak hanya lukisan saja, patung juga masuk, ukiran juga masuk dan seterusnya. Nah itu yang nomor berapa? Nomor 3. Yang nomor 4, cara Rasulullah menjaga rumahnya agar tidak dimasuki setan adalah al-iktsar minat ta'awud, memperbanyak berta'awud, berlindung kepada Allah dari setan. Ada doa yang sering diucapkan Nabi kalau singgah di suatu tempat. Panjenengan masuk ke tempat ini kan bukan tempat tinggal kita, tempat tinggal sementara, betul kan? Kita masuk pertama kali kita nggak tahu siapa yang menempati sebelumnya. Atau kita punya villa, jarang kita tempati, kita bawa anak-anak kita. Pertama kali masuk ada doa yang diajari Nabi, nggak boleh sampai lupakan. Karena di situ tidak menutup kemungkinan ada jinnya. Atau kita nyewa villa di Batu atau di Trawas, kita nggak tahu ini lama nggak ditempati, bisa jadi. Nah itu Rasulullah ngajari doa. Barang siapa singgah di sebuah tempat, bisa rumahnya sendiri, bisa rumah orang lain, yang penting inti singgah di situ. Ada doa yang diajari Nabi. Bagaimana doanya? Ditanyakan aja Ustaz. Ada hadiah Ustaz. Ya itu. Silakan. Yang mana? Mas Mario. Panitia. Masya Allah.
Silakan Bang Mario. A'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Masya Allah, sempurna, dapat hadiah. Dapat hadiah, Masya Allah. Itu doa yang dipegang Nabi, Pak. Oh, masuk rumah kita, masuk hotel, atau tempat tinggal kita, bisa rumah kita, bisa rumah orang lain, bisa hotel, bisa villa. Itu jangan lupa doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min syarri, dari kejelekan ma khalaq, makhluknya Allah yang Allah ciptakan. Ini doa perlindungan sapu jagat. Serius, sapu jagat ini. Karena Nabi mengatakan min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah dari kejelekan yang Allah ciptakan. Yang diciptakan Allah kan makhluk, betul? Sekarang saya mau tanya, makhluk itu siapa sih? Ini kalau ini nggak dapat hadiah ya, jangan. Siapa makhluk itu? Saya mau tanya, tolong dijawab. Makhluk itu sinten, Pak? Manusia dan jin. Gunung tidak makhluk. Makhluk juga kan? Ini karena nggak dapat hadiah nggak jawab, Ustaz. Iya. Makhluk itu adalah selain Allah. Enggak usah dijawab manusia, banyak Pak, ya manusia, jin, kalajengking, hewan, gunung, laut, semua itu makhluk. Makanya siapa makhluk itu? Makhluk itu adalah selain Allah nama dan sifatnya. Berarti ini doa sapu jagat. Min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari kejelekan apa saja yang kau ciptakan, dari kejelekan makhlukmu. Berarti setan masuk di situ, gendruwo masuk di situ, sundel bolong masuk di situ, begal masuk di situ, kalajengking masuk di situ, ular masuk di situ, orang jahat masuk di situ, perampok masuk di situ. Makanya itu doa perlindungan sapu jagat. Saman gak usah ya a'udzubillahi minasyaiton, a'udzubillahi minal jin, a'udzubillahi min syarri perampok, begal. Langsung aja pakai itu sudah mencakup semua. Makanya dulu Rasulullah itu, Pak, berlindung dari jin, berlindung dari ini, berlindung dari itu. Tapi semenjak turun ayat Qul a'udzu birabbil falak. Terus min syarri ma khalaq, kan isinya sama-sama doa yang disebutkan Mas Mario tadi. Ya kan? Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Semenjak turunnya ayat ini, Rasulullah tinggalkan ta'awud-ta'awud yang banyak-banyak itu. Cukup ini saja. Karena sudah menghandle apa? Semua bentuk perlindungan. Dijaga Allah dari setan, dijaga Allah dari orang jahat, dijaga dari hewan berbisa, dijaga dari ular, dijaga dari kalajengking, masuk semuanya. Makanya itu jangan dilupakan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau juga bisa dengan qul a'udzu birabbil falak, itu juga dengan bisa. Makanya Rasulullah nggak pernah ninggalkan 3 trikul itu ya. Trikul, 3 kul yang terakhir itu. Ya, sebelum atau setelah subuh Rasulullah baca qul huwallah 3 kali. Terus 3 kali bukan 3, mohon maaf. Qul huwallah 3 kali, terus qul a'udzu birabbil falak 3 kali, terus qul a'udzu binnas 3 kali. Bukan berarti begini. Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falak 3 kali. Ya bukanlah ya. Maksudnya sampai selesai 3 kali. Waktu zuhur berapa kali Rasulullah? 1 kali. Setelah asar 1 kali. Menjelang petang atau sesudah maghrib 3 kali. Setelah isya sekali. Menjelang tidur, Rasulullah menjelang tidur kanan kiri dibeginiin, terus ditiup. Setelah ditiup baru Rasulullah meruqyah. Qul huwallahu 3 qul huwallahu dulu, qul a'udzu falaq, qul binnas, terus diusapkan ke seluruh tubuh. Rasulullah dalam riwayat ini mendahulukan meniup daripada membaca. Jadi terus membaca baru diusapkan ke seluruh tubuh. Mengapa Rasulullah mendahulukan meniup daripada membaca? Ya, limukhalafatil kuhan, untuk menyelisihi para dukun. Karena biasanya dukun kan komat kami dulu. Kan gitu. Ini kasihan yang sesudahnya. Kasihan Ustaz Syafiq ini. Ya, jadi gitu ya. Masih banyak ininya, Ustaz. Oh gitu ya. Siap. Jadi apa yang nomor 4 tadi?
Al-iktsar minat ta'awud. Al-iktsar minat ta'awud. Harus banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Dan tadi Rasulullah ngajari doa perlindungan sapu jagat tadi jangan dilupakan ya. Kemudian ikhwatal iman, itu dari segi menjaga rumahnya. 4 hal tadi kurang lebih. Yang pertama tadi saya ulangi, tatbik al-adab al-islamiyah, menerapkan adab-adab islami di dalam rumah. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa semua adab ujung-ujungnya adalah penjagaan diri dari syaitan. Terus perisai yang nomor 2 adalah membaca Quran. Perisai nomor 3 melepas dan menghilangkan gambar bernyawa dan tidak boleh pelihara anjing. Yang nomor 4 berta'awud. Ini adalah resep yang diajarkan Nabi untuk membentengi rumah tangga kita dari serangan iblis, yang mana tadi di awal sudah dikatakan bahwa iblis sedang apa? Memantau rumah tangga kita. Lah, kalau rumahnya sudah dibentengi, nah sekarang orangnya yang di dalam. Tadi kan rumahnya dibentengi. Tidak cukup rumahnya dibentengi, orang yang di dalam pun harus mencontoh Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga? Pak, Ibu, Rasulullah itu dalam berumah tangga secara garis besar seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Kalau ingin rumah tanggamu itu bahagia, menurut Al-Quran, jadi gini, Al-Quran itu memberi perumpamaan tentang suami istri. Dengan perumpamaan apa? Saya mau tanya, istri dan suami menurut Al-Quran itu perumpamaannya seperti apa? Kasih hadiah nggak Ustaz? Dalam? Kasih Oh hadiah. iya, kasih hadiah, kasih Iya, hadiah. kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab? Kasih hadiah parfum. Nah, monggo. Ladang. Kalau ladang itu istri saja. Ini suami dan istri sama-sama diperumpamakan oleh Allah satu perumpamaan. Pakaian. Pakaian. Masya Allah, Monggo. dapat hadiah. Dapat hadiah. Fadal. Saya mencari di Al-Quran, Allah tidak ngasih perumpamaan suami istri dengan perumpamaan yang lain. Tapi perumpamaannya adalah pakaian. Nah, ini apa rahasianya? Suami kok dikatakan pakaian, istri kok dikatakan pakaian. Coba sampai lihat dalilnya ya. Surat Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasun lakum." Libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian wahai laki-laki pakaian bagi istri-istrimu. Dan kalian wahai wanita, saya ulangi, mereka para wanita itu pakaian bagi kaum laki-laki. Dan kaum laki-laki pakaian bagi kaum wanita. Berarti dalam surat Al-Baqarah 187 Allah memberi perumpamaan bahwa suami dan istri ibarat pakaian, libas. Berarti apa ini maksudnya di sini? Maksudnya di sini kalau ingin rumah tanggamu itu bahagia, kamu harus bisa menjadi berperan seperti pakaian untuk pasanganmu. Apa fungsi pakaian? Nah kan gitu sekarang. Fungsi pakaian itu kata para ulama kurang lebih secara global ada 3. Fungsi pakaian itu ada 3. Surat apa tadi? Nah kalau saya tanya itu surat apa tadi itu bukan berarti saya nggak tahu, tapi supaya yang ketinggalan bisa nulis lagi. Al-Baqarah 187. Yang dimaksud pakaian itu ada manfaatnya. Manfaat yang pertama dari pakaian adalah satrul aurah. Menutup aib. Betul apa enggak? Menutup aurat. Mohon maaf ya, yang punya penyakit kulit gak kelihatan karena pakaian. Yang punya cacat di kulitnya gak kelihatan karena punya pakaian. Berarti suami dan istri harus berperan seperti pakaian. Satu, harus bisa menutup aib masing-masing. Tidak boleh aibnya suami dibawa ke orang lain. Apalagi aibnya suami diceritakan ke temannya suami. Waduh, bahaya itu. Suami punya kekurangan.
Si istri curhat ke temannya suami. Ojo diterusno. Bahaya. Atau istri punya kekurangan. Kemudian si suami curhat ke temannya istri. Waduh, ojo. Bahaya. Karena nggak semua orang itu senang sama keluargamu. Betul apa tidak? Ada orang yang benci, nggak semua orang itu senang. Makanya kalau urusan rumah tangga, jangan keluar dari tembok rumah kita. Pokoknya kalau urusan rumah tangga kita keluar dari tembok rumah kita, itu bukan apa? Bukan rahasia lagi. Ada orang ngomong, mohon maaf yo, sampean ojo cerita nang sapa-sapa yo. Sampean tok sing tak kandhani. Bojoku iku ngene-ngene. Tak kandhani sampean kabeh, nek sampean pengin kabar itu cepat menyebar, sampean ngomong ini, ojo kondo sapa-sapa yo. Itu paham maksud saya? Zaman saiki kalau sampean ngomong, sampean tok sing tak kandhani, ojo kondo sapa-sapa. Justru itu semakin menyebar, karena itu berarti kabar hangat kan gitu kan. Makanya kata sebagian teman-teman, pokoknya kalau zaman sekarang pengen berita itu semakin tersebar cepat, ketika nyampaikannya Anda bilang jangan disebar. Karena orang itu pengen penasaran dan seterusnya. Jadi kembali ke materi. Ya. Suami istri harus bisa berperan sebagai libas pakaian, dan fungsi pakaian yang pertama tadi apa? Satrul aurat, menutup aurat. Iso mendem jero. Kekurangannya suami jok diceritakan ke siapa-siapa. Kekurangannya istri jangan diceritakan ke siapa-siapa. Anda harus menutup, saling melengkapi, saling mengkoreksi, saling menasihati. Itu yang pertama, fungsi dari pakaian. Fungsi yang kedua dari pakaian adalah lizinah. Zinah dalam bahasa Arab itu bukan az-zina loh ya, az-zina lah. Perbuatan apa? Zina itu bukan. Ini azzi ada panjangnya. Az-zinah. Az-zinah itu artinya apa? Perhiasan. Di fungsi dari pakaian yang nomor 2 adalah untuk perhiasan. Mantesi gitu loh Pak. Saya mau tanya, kira-kira seandainya di sini ini saya datang di sini nggak pakai baju, apa nggak lari semua sampai ya? Betul apa enggak? Menakutkan Pak. Makanya fungsi dari pakaian itu lizina, mantesi, supaya enak dipandang. Nah, sekarang orang kalau sudah umurnya, sudah waktunya nikah, kok masih jomblo, ya nggak enak dipandang Pak. Kok ditakoni khawatir nyinggung. Gitu. Wis anake pipiro Mas? Ngerasa anak, bojo durung duwe kan gitu. Maka fungsi dari apa suami itu adalah pakaian, dan fungsi nomor 2 dari pakaian adalah apa tadi? Zina. Perhiasan, mantesi begitu. Kemudian yang nomor 3, fungsi dari pakaian adalah lil himayah, untuk melindungi. Nek panas gak kepanasan, nek adem gak kademen. Paham maksudnya? Kalau panas gak kepanasan, kalau dingin tidak kedinginan. Nah, itu fungsi dari pakaian, melindungi. Kalau istrinya dilanggar kehormatannya orang lain, maka suami harus bisa menjaga kehormatan, harus bisa melindungi istrinya. Gak boleh wanita ini dilanggar, harus dibela sama suaminya. Nah, itu fungsi dari suami istri adalah pakaian, dan fungsi pakaian yang nomor 3 adalah saling melindungi. Nah itu ya. Kemudian ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bagaimana menjaga rumah tangga kita, sebagaimana Rasulullah menjaga rumah tangganya, dan kita juga sudah tahu bahwa suami istri harus bisa berperan sebagai libas, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 187. Nah sekarang kita harus tahu macam-macamnya suami dan macam-macamnya istri, macam-macamnya anak menurut Al-Quran. Ini sudah sering saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Jadi menurut Al-Quran, istri, suami, anak itu macamnya ada 3. Maka dalam pertemuan kali ini mari kita bercermin. Kira-kira saya ini suami tipe nomor berapa? Yang jadi istri mari mengaca dan berkata, kira-kira saya ini istri yang nomor berapa? Yang jadi anak, saya ini anak yang tipe nomor berapa? Karena suami, istri, dan anak itu menurut Al-Quran macamnya ada 3. Silakan Anda pilih karakter yang mana. Tapi di situ ada konsekuensinya. Yang pertama, anak dan istri atau suami itu menurut Al-Quran bisa sebagai musuh.
Ini karakter istri, karakter suami, karakter anak yang model pertama. Bisa menjadi musuh. Na'udzubillah, jangan sampai ada yang jadi nomor pertama. Mana dalilnya Ustadz? Sampai tulis nggih. Dalilnya surat At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun ayat 14 ini mengajarkan kepada kita bahwa istri bisa jadi musuh, anak bisa jadi musuh, suami bisa jadi musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Allah itu menyebutkan ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, kalau ada ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, pasang telingamu baik-baik. Karena itu pasti larangan yang engkau dilarang atau itu perintah yang kamu pasti diperintah. Jadi semua ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu harus pasang telinga baik-baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat berapa tadi? 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, kalau laki-laki, kalau cewek berarti sesungguhnya di antara suami-suamimu. Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istrimu, wa auladikum, dan di antara anak-anakmu, aduwan lakum, bisa menjadi musuh bagi diri. Fahdaruhum, hati-hati. Nah, subhanallah ya, Al-Quran itu mengabarkan kepada kita bahwa ada istri itu yang statusnya musuhnya suami. Dan ada anak yang diberi status oleh Allah musuh bagi ayahnya. Ya Al-Quran yang ngomong. Ini karakter istri, karakter suami, karakter anak yang model pertama bisa menjadi musuh. Na'udzubillah. Dan musuh ini, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, musuh ini ada dua makna. Musuh ini ada dua makna. Yang pertama, musuh di dunia. Musuh di dunia. Anak bantah orang tua, ini anak jadi musuh. Istri dinasihati, bentak-bentak suami. Bahkan omongannya kasar kepada suami. Suami nempeleng istri. Ini musuh di dunia. Rumah tangganya seperti neraka. Ketemu sangat pedes lisannya kepada pasangannya. Ini musuh di dunia. Biasanya kalau musuh di dunia akan menjadi musuh di akhirat. Biasanya begitu. Tapi yang lebih ngeri lagi Pak, yang nomor 2. Musuh di akhirat. Di dunia nggak ada masalah Pak. Di dunia ini wallah saling mencintai, saling menyayangi, istri sayang suami, suami cinta istri, anak cinta bapak, bapak cinta anak. Di dunia no problem. Di dunia mafi muskilah. Di dunia adem tentrem, bahkan berjanji setia sehidup semati. Tapi apakah cintanya di dunia itu menjamin mereka itu cinta di akhirat? Belum tentu. Mana dalilnya? Tulis surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat Az-Zukhruf ayat 6. Saya bacakan. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia, saling mencintai, saling menyayangi di dunia, nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain. Di dunia istri minta mobil, dibelikan. Anak minta sekolah ke luar negeri ke Inggris dengan fasilitas yang mewah, diberikan. Gak ada masalah, anak cinta bapak, bapak cinta anak. Tapi apakah cinta kasih ini menjadikan mereka bercinta kasih di akhirat? Belum tentu Pak. Karena ada ayat ini. Surat apa tadi? Az-Zukhruf ayat 67. Orang yang saling mencintai di dunia, di akhirat saling mencela, saling memusuhi. Istri akan ditanya, kenapa dulu kamu gak pakai jilbab? Ya Allah, suamiku gak pernah ngajari aku. Aku gak diajari yang benar-benar. Anak ditanya, kenapa kamu gak sholat? Ya Allah, orang tuaku gak pernah ngajari aku. Jahatnya istri kita, jahatnya anak kita. Padahal di dunia minta apa kita turuti. Tapi ternyata di akhirat memusuhi kita. Karena apa? Karena
cinta kasih di dunia tidak dilandasi dengan apa? Ketakwaan dan ilmu. Ini lebih bahaya. Rugi di dunia, di akhir gak dapat apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Itu karakter pertama dari apa tadi? Suami, istri dan anak. Karakternya sebagai apa tadi? Musuh. Karakter yang nomor 2. Betul nggih? Nomor 2 nggih? Nomor 2, anak, istri, suami bisa menjadi fitnah. Fitnah itu ujian, cobaan, godaan. Ujian, cobaan, godaan sama aja itu fitnah. Mana dalilnya? Panjenengan tulis surat At-Taghabun ayat 15. Kelanjutannya tadi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu, ya termasuk istrimu, fitnah. Fitnah, Pak, ujian. Sudah mau semangat, ya semangat sodako, semangat ngasih masjid. Istri sampean ngomong, ojo kakek nang masjid iku, didik ae. Terus sampean gak sido, ya iki fitnah. Ujian, sampean diuji. Sampean semangat mau silaturahim ke rumah orang tua kandung sampean, tiba-tiba istri sampean ngomel. Mosok nang orang tuanya aja terus-terusan, gak pernah ke orang tuaku. Terus sampean mandek gak sido. Ini fitnah. Sampean mau jihad, istri sampean nangis, gak jadi. Sampean mau ikut acara taklim, acara daurah, istri sampean ngejak, misalnya acara yang gak penting begitu. Gak mau diajak taklim. Lah, inilah fitnah, ujian kangge panjenengan. Semangat jadi seorang pejabat negara, jujur, istri minta ini, minta itu, akhirnya suami korupsi. Lah, ini namanya fitnah. Bisa dipahami nggih? Perbedaan dengan yang pertama. Fitnah, menguji sampean. Mana yang sampean utamakan, Allah atau istri sampean? Nah, itu yang karakter nomor berapa? 2. Sekarang karakter yang nomor 3. Anak, istri, suami bisa menjadi qurratu a'yun. Apa artinya qurratu a'yun itu? Penyejuk pandangan mata, penentram jiwa, pelipur lara. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan ayat 74. Ini doa, Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah dari istri-istri kami. Istri-istri loh, Pak, bukan satu loh ini. Wah, tidak diterusno bahaya ibu-ibu ini ya. Nah, ini kan terjemahan tok loh aku ya padahal. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, anugerahkanlah dari istri-istriku. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunanku. Apa? Qurrata a'yun. Penyejuk pandangan mata, penentram jiwa, pelipur lara. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini mudah-mudahan panjenengan bisa jadi yang nomor 3. Yang suami jadi penyejuk pandangan istri, yang istri penyejuk pandangan suami, yang anak penyejuk pandangan bagi kedua orang tuanya. Nah, ini yang kita datang ke daurah ini, ya tujuannya untuk bisa menjadi karakter yang nomor berapa tadi? 3. Menjadi penyejuk pandangan mata. Bukan apa yang pertama musuh, apalagi bukan fitnah, apalagi musuh. Tapi pilihlah karakter yang nomor 3, yaitu sebagai penyejuk pandangan mata. Dalilnya surat apa tadi? Al-Furqan ayat 74. Lah, perhatikan ya jamaah. Anak yang menjadi qurratu a'yun itu tidak dilahirkan, tapi dia dididik. Gak ada anak keluar langsung jadi qurratu a'yun, gak. Qurratu a'yun itu melalui pendidikan, bukan melalui sekedar keluar dari rahim ibu kita atau lahir istri kita. Dan perhatikan, siapa yang ingin punya anak soleh, maka yang pertama kali dia lakukan apa? Kapan pendidikan anak soleh dimulai? Pendidikan anak soleh dimulai dari mencari istri. Makanya pilihlah istri yang baik, yang bisa diajak mendekat kepada Allah. Maka dari itulah
saya tutup karena sudah pas 1 jam kurang lebih sebagaimana disampaikan. Untuk menjadikan qurratu a'yun kita butuh surat At-Tahrim ayat nomor 4. Untuk menjadi qurratu a'yun tadi itu yang terakhir, kita harus bisa mengamalkan surat apa? At-Tahrim ayat berapa tadi? Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Ya, tidak titik loh ini. Tidak titik. Ini agama Islam bukan agama egois. Makanya ayatnya ada kelanjutannya. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu. Terus ada kelanjutannya. Wa ahlikum, dan jagalah keluargamu. Dari apa? Apa? Wa ahlikum naro, dari api neraka. Jadi harus dijaga. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana cara menjaga keluarga kita? Cuma 2. Kata beliau. Kata Ali bin Abi Thalib menafsiri ayat ini, cara menjaga keluarga dari api neraka, caranya ada 2, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, allimuhum, ajarilah anakmu, istrimu. Yang kedua, wa'adibuhum, dan didiklah anakmu, istrimu. Di situ ada allimu, ada adibu, ada ajarilah, ada didiklah. Apa perbedaannya, Pak? Taklim sama takdib. Taklim mengajari, takdib mendidik. Apa perbedaannya? Taklim mengajari itu dari kata ilm, transfer ilmu. Ngajari fikih, ngajari matematika, ngajari faraid, ngajari akidah tauhid. Itu taklim namanya, transfer ilmu. Tapi itu enggak cukup. Harus yang kedua takdib, dididik. Apa perbedaannya ngajari sama didik? Ngajari itu berarti ilmu, kalau didik itu berarti adab, etika, sopan lantun, akhlak. Maka saya mau tanya, yang benar ngajari matematika apa mendidik matematika? Mengajari. Mengajari. Kalau mendidik itu pendidikan moral, mendidik akhlak. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan allimuhum wa adibuhum. Ajarilah anakmu, kasih ilmu. Wa adibuhum, dan kasihlah adab, etika, sopan santun, akhlak. Karena banyak orang korupsi itu pinter-pinter, Pak. Karena mereka dapat taklim dari orang tuanya, tapi nggak dapat apa? Didikan. Takdib. Sekolahnya profesor, sekolahnya doktor. Hanya transfer ilmu, tapi nggak diiringi dengan takdib, moralitas, agama, dan seterusnya. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebih 1 jam saya sampaikan materi. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz Kema selaku moderator. Saya nggak tahu apakah ini ada tanya jawab, saya persilakan ke beliau aja. Saya kembalikan, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Fadlan yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil pada materi yang kedua ini. Sebagaimana telah disebutkan di awal tadi, bahwasanya pada setiap sesi itu akan ada pertanyaan dari para pemateri terkait materi yang disampaikan. Jadi masih sesinya itu pemateri yang memberikan pertanyaan kepada jamaah, belum jamaah yang bertanya kepada ustadznya atau kepada pematerinya. Insya Allah ada sesinya tersendiri. Ya, karena ini berhubung hadiahnya juga masih banyak ya. Ini kita dapat info dari panitia, untuk hadiahnya sarung saja itu disiapkan 20 untuk ikhwan ini yang harus dihabiskan hari ini. Berarti ada 20 pertanyaan, Ustaz. Sedangkan untuk akhwat yang di bawah ada 10 hadiah. Berarti total 30, Ustaz. Kira-kira bisa, Ustaz, 30, Ustaz? Oh, bisa, Ustaz. Kalau mungkin nanti bisa dibantu sama panitia mungkin ya untuk anunya. Baik, kita tanpa membuang-buang waktu ya, biar tetap masih fresh ya ilmunya. Kalau nanti terlalu lama nanti ilmunya hilang. Ya maklum kan jamaah kita ini banyak yang lolita, Ustaz. Lolita, lolos 50 tahun. Nih. Ya. Baik, kita langsung saja. Pertanyaan pertama kita buka untuk ikhwan. Ya. Untuk ikhwan, jadi tetap peraturannya, ya aturan mainnya masih sama. Dia mendengarkan pertanyaan dulu, kemudian mengacungkan tangan, ya menyebutkan nama lalu menjawab
pertanyaan. Kepada Ustadz Fadol, kami persilahkan. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah wabad. Pertanyaan pertama untuk Ikhwan, Ustaz ya? Ya, untuk Ikhwan, Ustadz. Tadi di awal saya sebutkan bahwa ini insya Allah yang bisa jawab yang benar-benar memperhatikan. Pertanyaan mudah bagi yang memperhatikan. Tadi di awal saya sebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah suri toladan sentral bagi umat Islam. Dalam semua karakter ada. Sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai kepala negara, sebagai panglima perang, bahwa seluruh keteladanan ada pada Rasulullah. Pertanyaannya, saya nggak minta antum untuk menyebutkan ayatnya, tapi menyebutkan surat apa dan ayat berapa. Angkat tangan. Taib. Nah itu Mas, monggo. Ya mana ya? Namanya disebutkan dulu dari mana. 6. Silakan. Berdiri. Namanya dari mana? Sudah nikah atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Raja Noval dari Bogor. Masya Allah dari Bogor. Ya, Ustadz, untuk itu isi surat Al-Ahzab ayat 21. Masya Allah, sempurna. Masya Allah. Ya, berhak. Barakallahu fiik. Namanya siapa Mas? Raja Noval. Iya. Masya Allah. Dari Bogor, Masya Allah. Ini peserta terjauh mungkin ya? Ada yang lebih jauh dari Bogor mungkin? Masya Allah, Masya Allah. Sepertinya tidak ada ini. Baik, pertanyaan lanjut Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua untuk Akhwat. Oh, Untuk Akhwat Akhwat. Ustaz. Iya. Ya Akhwat siap di bawah. Mic-nya siap, nggih. Insya Allah sudah siap Ustaz. Ya, pertanyaan yang kedua, disebutkan bahwa Rasulullah memberikan tips bagi kita untuk menjaga keluarga kita dari gangguan setan. Sebutkan 4 hal di antara benteng rumah tangga kita dari serangan setan. Monggo. Dengan dalilnya Kak Ustaz? Enggak usah. Oh enggak usah, Empat ya. saja. Kirain Nanti dengan itu dalilnya. sebelum- Silakan kepada Akhwat yang ingin menjawab. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan. Anak mau Ustaz. Silakan. Tips yang pertama adalah menghadirkan Islam dalam rumah tangga, yang Al-Quran, yang ketiga tidak memelihara anjing dan memasang rupaka dalam rumah, dan yang keempat banyak-banyak bertawud. Gimana Ustaz? Iya. Sempurna. Sempurna, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya silakan, berhak mendapatkan hadiah. Ya, Ya, panitia silakan. untuk Panitia. menyerahkan hadiah kepada beliau. Taib. Saya selang dulu Ustaz. Boleh. Ya dari panitia. Siap. Ya, ini pertanyaan dari saya. Insya Allah dapat hadiah. Kalau pertanyaan saya tidak ada kaitannya dengan materi. Ya. Dapat hadiah insya Allah. Siapa peserta yang paling kecil? Peserta yang paling kecil usianya? Mas Ajis. Loh, yang hadir di sini? Di Akhwat ada bayi Ustadz. Ada bayi. Oh, Masya Allah. Umur berapa? Kalau menurut Ada bayi. Peserta yang paling kecil ada bayi. Umur berapa Ibu? 50 hari Ustadz. 50 hari. Subhanallah. Kasih hadiah. Iya. 50 hari Ustaz. langsung dapat hadiah ini. Langsung dapat hadiah. Masya Ya. Allah. Taib. Gak pakai pertanyaan, masa bayi dikasih pertanyaan ya. Alhamdulillah. Ya. Taib. Kalau tadi yang paling kecil, sekarang peserta yang paling tua dari Ikhwan dan Akhwat. Dari Ikhwan. Yo gak ngaku nih paling tua. Paling senior gitu loh. Paling senior. Ya, paling senior. Ya. Yang paling senior. Siapa? Masya Allah. Bapak berapa? Di Akhwat ada 71 tahun Ustadz. 71. Di atas itu mungkin? Nggak ada? Akhwatnya 71. Ikhwan? Berapa Pak? 73. Masya Allah. Pundi 73. Wah, sik kata 6.
Ya, Masya Allah 73. Baik, Masya Allah panitia memberikan penghargaan kepada ikhwan dan akhwatnya juga ya. Yang Bapak 73 ya. Dari mana, Pak? Dari Surabaya. Yang 71 tadi dari mana? Dari Gersik Ustaz. Dari Gersik. Ya, Masya Allah. Surabaya Raya semua ini ya. Ya, luar biasa. Masya Allah. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya yang dari saya, masih dari saya. Ya. Ini dapat hadiah LGR-nya masih ada? Ya, spesial. Saya tambah dengan sarungnya. Siapa yang kesini datang dengan istri 2? Oh, enggak ada, Ustaz. Enggak. Waduh, pertanyaan nih. Enggak ada sih aku, Ustaz. Masya Allah. Iya, biar ya ini intermezzo ya. Siapa tahu setelah pulang dari sini mau mengamalkan mungkin, iya. Baik, sekarang kita kembali ke Ustadz Fadlan untuk menyampaikan pertanyaan. Untuk Ikhwan Ustadz, pertanyaan ketiga. Pertanyaannya agak lumayan sulit Ustaz karena Siap. hadiahnya Hadiahnya lumayan. Hadiahnya Oh, ya. lumayan Ustadz. Pertanyaannya sebutkan 3 karakter suami, istri atau anak yang ada di dalam Al-Quran plus dalilnya. Ya, Bang Reza. Mas Reza, Fadol Mas Reza. Masya Allah, silakan. Cek. Ya. Ada 3 karakter suami, istri, anak dalam Al-Quran. Yang pertama musuh, dalilnya Quran surat At-Taghabun ayat 14. Oke. Yang kedua fitnah atau ujian, dalilnya ayat berikutnya yaitu At-Taghabun ayat 15. Dan yang terakhir Qurrata A'yun, dalilnya Al-Furqan 74. Masya Allah. Gimana Ustadz? Ahsantum, sahih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Oke. Untuk akhwat sekarang. Untuk Ustadz. akhwat. Ya. Yang sulit juga Ustadz. Iya, masalahnya gampang kabeh. Ya, untuk akhwat pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk suami istri di dalam Al-Qur'an. Perumpamaannya sebagai apa? Dan mana ayat yang menunjukkan itu? Jelas ya? Kemudian sebutkan makna dari hal tersebut. Ada 3 tadi saya sebutkan. Apa aja fungsinya? Betul ya? Iya. Silakan untuk akhwat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah memperumpamakan Allah. Allah maaf sebagai pakaian. Oke. Di Al-Baqarah ayat 187, yaitu yang pertama menutup aurat, maknanya adalah menutup aib. Terus yang kedua sebagai perhiasan, Oke. memperindah antara suami dan istri. Oke. Terus yang ketiga adalah laikimaya, untuk melindungi. Jadi suami istri itu menjaga kehormatan, melindungi masing-masing. Siap. Gimana Ustadz? Sempurna. Masya Allah sempurna. Ya. Silakan panitia memberikan hadiah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tinggal berapa hadiahnya nih panitia? Masih banyak. Masih banyak. Pertanyaan masih banyak. Masih banyak Ustadz. Untuk ikhwan sekarang Ustadz. Ini di luar tema ini. Ah, Boleh di luar. kan? Boleh, Ustaz. Boleh untuk uji nyali. Yang sulit-sulit nggak apa-apa Ustadz. Pertanyaannya untuk ikhwan ya. Kalau nggak bisa nanti saya lempar ke akhwat. Tapi insya Allah bisa. Sebutkan. Mas Riza sudah ngerti pertanyaannya. Sebutkan 11 istrinya Nabi. Ya. Sebutkan 11 istrinya Nabi. Ojo browsing rek. Browsing Yang akhwat nggak boleh browsing di bawah Ustadz ya. Iya. Iya. Oke, saya kurangi. Kelihatan wajah-wajah orang nggak bisa itu. Saya kurangi saja. Sebutkan 6 istri-istri Nabi. Sebutkan 6 saja. 6, silakan. Silakan Pak, kasih mic-nya. Monggo. Namanya Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nama saya Dwi Ustadz dari Gresik. Monggo, Mas Dwi. Nama istrinya Rasulullah yang pertama Khadijah, Ya. kemudian Aisyah binti Abu Bakar, kemudian Zainab binti Jahsy, kemudian Sofia bintinya lupa saya. Binti Khuyai bin Akhtab. Binti Khuyai, betul. Kemudian Sudah berapa ini? 4 ya? 4. Tinggal 2. Ummu Salamah. Ummu Salamah. Kemudian yang kelima. Yang ketujuh? Yang keenam. Oh, yang keenam. Pertanyaan saya ubah tak? Apa enggak? Silakan. Ustaz. Tinggal 1. Ummu Dapat hadiah. Iya sudah. Dapat hadiah sudah. Beliau sudah berjihad fisabilillah. Dapat hadiah. Masya Allah. Masya Allah. Anaknya Ustadz, siapa? Anaknya Ustadz. Umar bin Khattab maksudnya, lupa saya Ustadz. Iya, Masya Allah. Hafsa. Iya, Masya Allah. Sempurna, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Iya. Seandainya pertanyaannya saya ubah, saya yakin 20 bisa jawab. Sebutkan artis Indonesia. Oh iya. Wah, pasti bisa jawab itu ya. Masya Allah. Sempurna. Jadi ada berapa tadi? Ada 6. 6. Lagi, pertanyaan lagi nih Ustaz. Oh, masih banyak Ustaz. Oh iya. Iya. Selanjutnya. Untuk akhwat sekarang. Untuk akhwat ya? Iya. Untuk akhwat tolong sebutkan doa doa keluar rumah ya, betul, nggak apa-apa. Beserta terjemahannya Ustaz ya? Beserta terjemahannya. Iya. Dan apa balasan bagi, tadi kan saya sebutkan ya, balasannya tadi ya. Iya. Ada 4 kalau nggak salah. Ya, ada 4, saya masih ingat. Iya. Ada 4. Jadi saya ulangi, sebutkan doa keluar dari rumah beserta 4 khasiatnya. 4 khasiatnya. 4 rahasia dan khasiatnya. Taib, silakan. Lumayan ini kali ini. Akhwat. Mana akhwat ini? Doa keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Nggih, sempurna. Terus apa balasannya? 1 dicukupkan. Ya, diberi kecukupan. Terus kemudian dibentengi ya. Dari syaitan. Ya. Terus kemudian diberi petunjuk. Yang terakhir? Yang terakhir agak lupa Ustadz. Agak lupa Ustadz. Boleh lupa Ustadz. Yang terakhir agak lupa Ustadz. Jadi sebenarnya tadi sudah disebut. Jadi yang pertama hudita, diberi petunjuk. Ya. Yang kedua kufita, dicukupi. Yang ketiga wukita, dilindungi. Yang keempat dan setan menyingkir dari dirinya. Jadi sudah kesebut sebenarnya, dilindungi dari setan. Jadi sudah betul, bisa. Alhamdulillah. Boleh dapat hadiah. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Taib. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib, pertanyaan dari kami dulu Ustaz. Silakan. Iya. Ya, siap. Ikhwan dulu. Ya. Pertanyaan dari panitia, gampang kok. Siapa yang bisa menyebutkan nama lengkap beserta ya gelar akademik pemateri kita pada daurah kali ini? Nah, nggak boleh ngelihat ke poster, nggak boleh. Oh, sudah dapat hadiah? Oh, kasih yang lain. Yang lain, silakan. Silakan di belakang. Ya. Nggak apa-apa. Hadiah, berarti kasih parfum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Afifi Abu Jaki dari Kediri Ustaz. Wah, pelanggaran ini. Silakan Ustaz, fadhol. Peserta ini Ustaz. Oh. Pematerinya Dr. Syafiq Riza Basalamah MA dan Ustadz Fadlan Fahamsah LC MHI.
Demikian Ustaz. Oh, kurang satu. Ustadz Abu Ubaidah, Abu Yusuf. Aha. Ustadz Yusuf Abu Ubaidah. Masih kurang. Asidawi. Itu dia. Masya Allah. Moderatornya juga Ustaz? Oh, nggak perlu. Oh, nggak perlu. Iya, nggak perlu. Keren Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Ya, dapat sarung, insya Allah. Ya. Harusnya plus moderator itu. Iya. Jangan. Baik, pertanyaan berikutnya. Untuk akhwat kalau ini. Gampang pertanyaannya. Ya. Apa nama yayasan yang menyelenggarakan daurah kita kali ini dan siapa pembinanya? Ya. Nama yayasan yang menyelenggarakan daurah kali ini dan siapa nama pembinanya? Tafadhali, silakan. Kemarin sudah saya sebutkan. Mana akhwat ini? Oh, lupa. Satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama yayasannya Ruang Muslim Indonesia. Oke, yang 6. Terus pembinanya? Pembinanya Ustadz Gema Ilhami. Ustadz Jangan-jangan dibilang betul ya. Pelang. Yayasannya betul, pembinanya yang salah. Wah, saya nanti kena sidang dari sama pengurus nanti nih. Ustadz Syafiq. Siapa? Ustadz Syafiq. Ustadz Syafiq sama Ustadz? Ustadz Fadlan. Ustadz Fadlan, Masya Allah. Tafadhol, dapat hadiah. Barakallahu fiik. Gimana, masih banyak hadiahnya panitia? Oh, masih banyak. Fadhol Ustadz, pertanyaan Ustadz. Di luar tema boleh Ustadz? Siap. Ya. Pertanyaannya, ini untuk siapa ini? Ikhwan ya? Ikhwan. Sebutkan sahabat Nabi yang rupawan sampai-sampai malaikat Jibril kalau datang menjelma jadi sahabat ini. Sebutkan namanya dan sebutkan nama bapaknya, binnya. Nama bapak dan binnya. Kalau nggak bisa ya namanya saja enggak apa-apa. Ada sahabat Nabi itu yang ganteng, rupawan, sampai-sampai malaikat Jibril kalau datang ke Rasul, kalau menjelma jadi manusia, menjelma jadi sahabat ini. Yo. Silakan. Ikhwan ini ya? Ikhwan. Tadi ada yang malu-malu ngangkat tangan gini-gini ya. Fadal. Fadal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Abdillah dari Surabaya. Masya Allah. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Belum. Mus'ab ganteng, Mus'ab itu. Tapi bukan beliau. Mus'ab itu ketika perang Uhud gugur, dikira Rasulullah. Karena wajahnya tampan, terus gugur, dikira Rasulullah. Padahal bukan Rasul yang wafat. Tapi siapa? Mus'ab bin Umair. Tapi bukan ini, bukan beliau. Ini sahabat yang rupawan. Sampean browsing tadi kene gak ero iku cepet. Tapi nggak apa-apa, diberikan hadiah ini ya, karena sudah menjawab Ustaz. Oh iya betul. Ya. Ada kemiripan karena Mus'ab memang rupawan. Ya. Boleh dapat hadiah. Kasihkan hadiah. Fadilah dapat. Masya Allah. Karena sudah berani menjawab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang lain silakan. Yang lain. Sebelum dilempar ke akhwat. Ya. Kalau akhwat biasanya tahu karena yang ganteng-ganteng tahu biasanya. Ya. Silakan, fadhal. Zubair bin Awwam. Belum. Beliau mencoba menjawab karena yang menjawab pasti dapat hadiah. Iya, jangan. Kasih hadiah. Oh, kasih hadiah ini aja. Parfum aja. Kasih parfum saja. Iya. Ini harus benar, Pak. Sekali lagi kalau salah kita lempar ke akhwat. Nah, akhwat. Siapa? Akhwat. Iwan. Silakan. Kasih mic-nya. Panitia kasih mic-nya, tolong kasih mic-nya. Ternyata pertanyaan cukup sulit ya. Iya. Alhamdulillah. Bismillah.
Jawabannya dia Al-Kalbi. Sahih. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Masya Allah, Dihyah. Dapat kalbi. Kalau punya anak biar gak lupa, kasih nama Dihyah. Tambah ini. Tambah hadiah ini. Ya, caranya kalau punya anak kasih nama Dihyah. Masya Allah. Bukan dia, kalau dia kan cewek. Dihyah. Dihyah bin panjenengan, jangan Dihyah bin Khalifah. Itu nama bapaknya beliau. Kadang-kadang kita ini salah. Saking senangnya sama Umar bin Khattab, punya anak dikasih namanya Umar bin Khattab. Khattab kan nama beliau, nama bapaknya yang dulu. Ya. Masya. Oke. Monggo Ustaz. Pertanyaan dari antum. Dari antum aja, Ustaz. Dari saya lagi. Antum lagi. Baik. Untuk Ahwat. Untuk Ahwat sekarang. Pertanyaannya, sebutkan doa masuk kamar mandi. Ya gampang ini insya Allah. Adik-adik yang masih kecil yang jawab, emak-emaknya nggak boleh jawab. Ya, adik-adik, ayo yang berani monggo. Doa masuk kamar mandi atau kamar kecil. Ini untuk yang adik-adik. Ya, insya Allah ada yang bisa ini. Silakan adik-adik, ayo maju, jawab. Adik-adik. Ini masih dibisiki sama mamanya ini. Suruh jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Monggo, silakan. Saya Haidar. Oke, silakan Ya. Dek. Jawabannya, Dek. Hah? Doa keluar mandi. Masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Masya Allah. Betul, sempurna. Enggak, Dapat terjemahannya hadiah. sekalian, Ustaz. Enggak usah. Terjemahannya enggak usah. Terjemahannya, Dek, bisa? Gimana terjemahannya? Sudah. Kabur, Ustaz. Sempurna. Iya. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Masya Allah. Dapat hadiah. Baik. Jam berapa ini? Oh ya, Masya Allah. Ini sepertinya sudah masuk waktu zuhur, Ustaz. Siap. Iya. Dengan berakhirnya tadi pertanyaan dari Ustadz Fadlan kepada akhwat, maka untuk sesi yang kedua ini ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, dan tak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Ustadz Fadlan Fahamsyah yang telah memberikan materi pada sesi ini, dan juga kepada para peserta yang alhamdulillah masih terus semangat ya untuk mengikuti daurah pada sesi ini. Dan tak lupa kita ingatkan insyaallah untuk nanti sore ya ada kegiatan konsultasi ya. Untuk nanti sore ada konsultasi, kemudian malam harinya insyaallah kita akan ada kajian materi ketiga bersama Al Ustadz Dr. Syafiq Ibn Reza Basalama, dan lokasinya insyaallah di sana ya, outdoor kita ya. Mohon izin Ustaz kami ya, silakan tidak apa-apa, dari panitia saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin untuk menyampaikan dan mengingatkan kembali kegiatan kita setelah ini adalah isoma sampai dengan sore nanti ya, sampai dengan pukul 14.30 atau setengah 3. Kemudian mulai jam 3 adalah konsultasi dengan 3 ustadz kita, insya Allah Ustadz Syafiq Reza Basalama. Tapi kuotanya tidak banyak, masing-masing ustadz hanya ada 5 peserta saja yang bisa mendaftar. Yang duluan mendaftar nanti akan kami catat. Insya Allah konsultasinya sesuai dengan yang kita sampaikan di awal adalah konsultasi syariah ya, baik itu keluarga, muamalah dan lain sebagainya. Dengan Ustadz Syafiq Reza Basalama, dengan Ustadz Fadlan Fahamsa dan Ustadz Abu Ubaidah. Nanti tempat dan lokasinya insya Allah akan kami beritahukan bagi peserta yang sudah mendaftar. Kemudian bagi peserta yang tidak mengikuti konsultasi syariah bisa mengikuti acara outbound kit anak-anak juga, kemudian acara memanah ya dan olahraga sore, atau mungkin ada yang mau berenang, karena hari ini ya siang sampai dengan sore insya Allah
lebih banyak diisi dengan kegiatan yang santai untuk bersama dengan keluarga. Baru kemudian setelah itu malam harinya setelah sholat maghrib isya, kemudian makan, kita teruskan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah di outdoor. Ya, outdoor tempatnya adalah di depannya hall belakang, ya, hall belakang, termasuk juga perpindahan sholat maghrib isya kita nanti adalah di hall Jayawardana. Yang sebelumnya kita sholat di bawah hall ini, mulai nanti malam kita sholatnya di hall Jayawardana, yang ada tempat duduknya kayu-kayu itu yang di taman. Ada hallnya yang di atas kafe. Sholat subuhnya besok juga di hall Jayawardana, supaya ibu-ibunya yang ingin ikut mendengarkan kultum pada subuh hari atau setelah sholat fardu itu bisa mengikuti, karena ruangannya lebih besar dan bisa digunakan untuk ikhwan dan akhwat di bagian belakang. Kemudian setelah itu nanti akan ada acara santai setelah materi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Insya Allah nanti kita acara ramah tamah bersama dengan asatid. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari panitia Ustadz. Kami kembalikan, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada panitia yang telah menyampaikan insya Allah rencana kegiatan kita nanti sampai di sore. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini di sesi ini, dan tak lupa pula kami terus mengingatkan bahwasanya acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Ruang Muslim Center atau Ruang Muslim Indonesia, yang mana dibantu atau ikut berpartisipasi juga diantaranya Sarung Mangga, kemudian LGR, lalu Diva Shop, dan juga Surabaya Mengaji sebagai media partner yang menyiarkan kegiatan ini secara live streaming, dan itu bisa disimak di YouTube, aplikasi YouTube dengan channel Surabaya Mengaji. Dan tak lupa pula kami mengingatkan bahwasanya Yayasan Ruang Muslim Center Indonesia tidak hanya menyelenggarakan daurah ya yang kita singkat dengan Daurah Keluarga Muslim Indonesia, tapi juga kami membuka atau menyelenggarakan pendidikan, yang mana sekarang kita sedang membuka pendaftaran pondok siswa yang berlokasikan di Gayung Sari nomor 40, Gayung Sari 11 nomor 40, ya, yang mana kegiatan awal kemarin kita telah lakukan madrasah Ramadan ya. Madrasah Ramadan, dan insya Allah untuk kedepannya kita akan membuka pondok siswa. Bagi yang ingin mungkin lebih mengetahui apa itu pondok siswa, nanti bisa bertanya kepada panitia, mungkin di sana ada brosurnya, atau bisa nanti menghubungi nomor yang tertera di flyer atau pengumuman berikut.